Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu pelajaran sosiologi mengenai proses globalisasi dan faktor pendorong globalisasi. Jadi kita masuk bagian B-nya ya. Nah, kalau minggu lalu bagian A-nya, sekarang bagian B-nya. Nah, sekarang proses globalisasi. Jadi globalisasi itu mempunyai proses-proses. Nah, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia telah mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Nah, saat itu para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain. Nah, kemudian masuk fase berikutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika, di mana kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agama, nama-nama, abjad, arsitektur, nilai-nilai sosial, dan budaya Arab kepada warga dunia. Nah, fase yang berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, seperti bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, ini adalah pelopor-pelopor eksplorasi. Nah, hal ini didukung oleh revolusi industri, yaitu berkembang pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap difusi atau penyebaran antar kebudayaan dunia. Nah, berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan-bahan baku, serta pasar yang juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Nah, yang fase berikutnya selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalis adalah jalan terbaik dalam perwujudan kesejahteraan dunia. Nah, negara-negara di dunia mulai menyediakan dirinya sebagai pasar yang bebas, sebagai pasar bebas. Nah, hal ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi, komunikasi, dan transportasi. Menurut Gunder Prang, dia mengemukakan bahwa gejala globalisasi adalah modernisasi, yaitu perkembangan yang bermula dari Eropa Barat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, faktor-faktor pendorong globalisasi adalah yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah ini akan menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, yang aman dan murah. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Nah, semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Nah, mengglobalnya pasar uang ini muncullah sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Nah, keterbukaannya perekonomian negara saling keterkaitan dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas atau mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang modal. Yang keempat, perubahan politik dunia. Nah, faktor tersebut adalah runtuhnya Imperium Uni Soviet tahun 1991. Nah, sejak runtuhnya Uni Soviet, banyak negara-negara yang bergerak ke arah sistem ekonomi dan politik sistem barat. Yang B, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional. C, munculnya berbagai organisasi antar negara internasional, misalnya ASEAN. Nah, yang kelima, berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Nah, itulah yang dikatakan dengan perusahaan transnasional. Okelah anak-anak ibu sekalian, ada yang mau tanya silakan bertanya melalui WA Ibu. Aku akhiri, selamat pagi.